شيء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah masih berikan kita kesempatan hidup. Allah masih berikan kita kesehatan dan kelapangan. Yang paling bersyukur, alhamdulillah, Allah bukakan hati kita, Allah ringankan langkah kita, sehingga kita mampu kembali melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah, duduk i'tikaf di masjid ini, dengan harapan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu istiqamah melakukan ibadah kepada Allah sampai roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan tentang adab-adab. Yang pertama kemarin adab kepada Allah, yang kedua adalah adab kepada Rasulullah. Adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minggu kemarin ulun jelaskan ada dua macam. Yang pertama bahwasanya gembira sebagai dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah mengikuti bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu selanjutnya adalah al-adabu ma'a syaikhihi wal adabu ma'al ikhwani. Selanjutnya bagaimana akhlak kita, bagaimana adab kita kepada guru-guru kita, dan bagaimana adab dan akhlak kita kepada teman-teman kita atau kawan-kawan kita. Yang pertama, fihi adabul muta'alim fi nafsih. Tentunya kalau kita memiliki guru, tentunya kita menjadi murid atau orang yang belajar. Maka orang yang belajar paling tidak yang pertama bahwasanya dia membersihkan hatinya min kulli gisin wa danasin wa gillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khalqin liyaslaha bidzalika likabulil ilmi wa hifzihi. Yang pertama, orang yang punya adab kepada gurunya sebelum dia belajar, bahwasanya dia membersihkan hatinya dari berbagai macam penyakit hati, terutama kesombongan. Mohon maaf, orang yang belajar itu punya adab kepada gurunya. Yang pertama membersihkan dari seluruh penyakit hatinya, terutama adalah kesombongan. Kenapa? Karena orang yang belajar kalau merasa dirinya lebih pantas untuk mengajar, kalau merasa dirinya lebih berpengetahuan daripada gurunya, kalau merasa dirinya lebih alim daripada gurunya, merasa dirinya
lebih mulia daripada gurunya, maka ilmunya tidak akan bermanfaat dan tidak akan membawakan berkah dalam kehidupannya. Jadi harus memiliki sifat tawadhu. Mohon maaf, merasa rendah hati. Kemarin ulun sampaikan di Pasar Payang, artinya tawadhu itu, rendah hati itu bukan perilaku ya. Perilaku itu gambaran daripada hati, tapi tawadhu itu letaknya adalah di hati. Kenapa? Karena perilaku itu bisa dibikin-bikin. Benar atau tidak? Kelakuan tawadhu itu bisa dibikin-bikin. Minda lawan orang, minda tunduk, benar, minda bagus, benar. Tapi kadang-kadang hatinya kalau tidak tawadhu, maka tidak tawadhu. Karena itu bisa dibikin-bikin. Yang tawadhu itu adalah menyadari kita ini tidak ada apa-apanya. Itu tawadhu. Menyadari kita ini tidak memiliki kemuliaan, menyadari kita ini tidak memiliki keistimewaan. Kalaupun memiliki ilmu, ilmu titipan Allah. Kalaupun memiliki kekayaan, kekayaan titipan Allah. Kalaupun memiliki kelebihan, kelebihan titipan Allah. Itulah tawadhu, letaknya di hati, menyadari kita ini tidak memiliki apa-apa. Itu tawadhu. Kalau yang perilaku itu kan bisa diulah-ulah tuh. Ya Allah. Bajalan bilang anak jerongkop itu bisa diulah-ulah. Tapi hati itu, Allah itu, makanya di dalam kitab Ayyuhal Walad, sarahnya adalah ayyuhal akhu, ij'al himmata firruhi. Jadikanlah keinginan kuat engkau. Jadikanlah keinginan kuat engkau firruhi, pada membersihkan hati engkau. Kenapa? Karena hati itu adalah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf, kalau hati kita tidak bersih, maka amal ibadah kita akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk rupa kamu, wajah kamu, tidak memandang bentuk badan kamu, tetapi yang Allah pandang adalah hati kamu dan amal kamu. Maka kembali kepada pembicaraan kita, ada orang yang belajar bagaimana dia merasa dirinya memang berhajat kepada ilmu gurunya. Bagaimana dia merasa dirinya lebih rendah daripada gurunya. Dia merasa dia berhajat untuk menuntut ilmu dan pengen mengamalkan ilmu yang disampaikan. Itu adalah bagian daripada adab. Jadi memiliki sifat tawadhu. Amun datang ke majelis tiap subuh tapi merasa lebih alim daripada yang mengajar, ilmunya tidak akan bermanfaat. Yang ada apa? Mencela nantinya. Yang ada menyambati nantinya. Wah, payah gitu tak. Baca kitab salah. Bah, payah gitu tak. Penjelasannya kada pas. Wah, payah gitu. Bagaimana dapat ilmu? Karena tidak memiliki kebersihan hati, tawadhu dalam dirinya. Ulun hendak batakun lawan pian. Tolong dijawab. Bila dijawab ampihan, guring juga nah. Tolong dijawab. Fian kesini alhamdulillah habis rata-rata pengajian kita hampir setiap hari hampir. Habis asar alhamdulillah pengajian hampir setiap hari. Niat kita semua insya Allah pengen menuntut ilmu. Dan apabila ilmu itu didapat, insya Allah niat kita ingin mengamalkan ilmu. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Jadi kita datang itu niatnya menuntut ilmu, habis dapat ilmu, niatnya ingin mengamalkan ilmu. Benar atau tidak? Tapi demi Allah, ilmu yang didapat
tidak mungkin bisa diamalkan dan tidak akan memberikan bekas di hati kita dan tidak akan membuat kita dekat dengan Allah dan tidak akan mampu merubah akhlak kita menjadi yang lebih baik kalau pian hadir ke majelis ilmu merasa kita lebih berilmu daripada guru yang mengajarkan. Hati-hati. Makanya harus ada ta'alluq, ada tergantung, ada keterkaitan dengan guru, harus ada. Dan kadada guru itu tetap guru, walaupun pian misalnya mohon maaf beguru lawan sidin waktu di misalnya ulun waktu di pondok aja beguru di pemangkih aja nih, atau di normal aja ulun beguru. Guru ini kan kada kemana-mana mengaji nih, cuma muridnya mengaji ke Madinah misal, mengaji ke Yaman misal, mengaji ke Makkah misal. Secara mungkin ilmunya lebih tinggi daripada gurunya. Karena mengajinya lebih jauh kemana-mana. Gurunya di pemangkih aja. Kayak ulun misalnya di pemangkih Wara. Tahu Wara atau biar lah. Di pemangkih aja. Mohon maaf. Ulun di normal aja. Mungkin muridnya kemana-mana mengaji. Kemana-mana. Tapi mohon maaf. Guru tetap guru kita. Tetap kita muliakan. Tetap kita hormati. Jangan merasa diri kita lebih mulia daripada guru kita. Tidak akan berkah ilmu. Cuma penyakit kita ini ada. Mohon maaf, lagi belum terkenal, lagi belum jadi ustadz, mohon maaf, di mana aja duduk oke. Bujur kada? Di mana aja kada disuruh orang di muka kah, di belakang kah duduk, di ujung-ujung masjid kah, di mana kah oke terus. Kenapa? Belum memiliki murid banyak, belum memiliki ketenaran, di mana aja duduk oke. Tapi babaya sudah mengaji kemana-mana, murid banyak, pengikut banyak. Kadang-kadang mohon maaf, duduk di belakang kada disuruh orang ke muka, kadang-kadang sakit hati. Merasa apa? Merasa alim, merasa memiliki ilmu pengetahuan. Lawan guru tadinya begitu hormat, lawan guru seada-adanya saja lagi. Kenapa? Merasa dirinya lebih alim dan merasa terhormat. Demi Allah, ilmunya tidak akan berkah. Lalu yang kedua, adab kepada guru ayya'taqida annahul haqq. Meyakini bahwasanya apa yang diberikan oleh gurunya, apa yang disampaikan oleh gurunya itu adalah benar. Jangan ada keraguan dalam hati. Kalau merasa yang disampaikan tidak benar, jangan hadir. Agar kita mengetahui yang disampaikan oleh guru itu benar, dua. Yang pertama, harus tahu di mana sidin menuntut ilmu. Ini harus jelas. Kenapa? Karena mengetahui siapa gurunya, gurunya berguru dengan siapa, sampai musalsalnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun kita berguru kada tahu di mana sidin belajar, karena timbul keraguan dalam hati. Tapi kalau tahu di mana sidin, oh guru sidin si anu, oh guru sidin belajar lawan si anu belajar dengan si anu, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya musalsal ya. Jadi adab kepada guru itu meyakini yang disampaikan itu benar. Yang kedua, hendak belajar itu setelah mengetahui di mana beliau belajar. Yang kedua, mengetahui nasab beliau. Nasab itu artinya apa? Abahnya siapa, kainya siapa. Amun inya beisi abah yang alim, kai yang alim itu ngarannya hasab. Kalau memiliki abah yang alim saja itu ngarannya nasab. Kalau memiliki keturunan yang alim saja itu namanya nasab. Tapi kalau abahnya alim, kainya alim itu namanya hasab. Kita harus mengetahui kenapa? Karena kalau dia memiliki orang tua kai pedatuan yang alim, itu akan memberikan bekas kepada muridnya. Begitu. Jangan gurunya belajar di YouTube aja. Ya, gurunya belajar di Google aja. Muridnya sama belajar di Google aja. Lalu selanjutnya, adamul i'tiradi lahu, adamul i'tiradi alaih. Tidak ada me'iktirat dalam hati. I'tirat itu, tahu lah bian i'tirat itu apa? Tahu kada?
Kada tahu apa pada kada tahu na menjelaskan nah. Tahu kada kah? Ya, kada tahu jigin yang menjelaskan nah. I'tirad itu sangka jahat kepada guru, menyangka guru itu kada baik, kada diucapkan dalam hati saja, menyangka guru itu yang kada baik, itu namanya i'tirad, apalagi menyambat gitu. Dalam hati aja. Makanya kita orang pondok itu mohon maaf, jangan tersinggung yang sekolah umum lah. Orang pondok itu kenapa ilmunya kadang-kadang berberkah, ilmunya kadang-kadang bermanfaat, karena dia punya adab kepada gurunya. Selalu menyangka gurunya baik. Makanya orang-orang dulu sebelum menuntut ilmu, sebelum mengaji, kadang-kadang dia bersedekah dulu. Setelah dia bersedekah, dia berniat, ya Allah, dengan berkat sedekah ini tutuplah aib guruku di mataku, agar aku tidak menyangka jahat kepada guru. Begitu. Jadi minta tutup akan aib gurunya. Orang pondok itu kenapa berkah? Karena dia punya akhlak kepada gurunya. Pian merasakan kalau anak baisi, anak sekolah di pondok, dia punya akhlak dan punya adab, terutama kepada gurunya. Kalau di pondok ulun Pamangkih, ini yang sekolah di Pamangkih tahu. Kalau guru itu lewat, kadang-kadang kada wani berjalan dahulu, berdiam. Guru lewat hanya berjalan. Bila berselisihan lawan guru, munnya kawa baliung, tahu pian baliung tuh lah. Liung ni kawannya kincung sama munnya kawa beliung. Kenapa? Kada hendak taparupak lawan guru. Kenapa? Mentakzimkan guru. Takanakan wahini kayak apa hendak berkah ilmunya. Apalagi mun sekolah umum. Kadang-kadang guru dibawanya betampar. Tahantup bahu guru pak, tahantup bayi bapaling ngapa? Sorry lah. Jadi apalagi kalau di pondok Jawa, anak ulun di Amsilati, di pondok Jawa tuh masya Allah, lawan gurunya masya Allah. Habis bersalaman tuh baik, kadang-kadang habis bersalaman itu beundur dahulu, hanya bepaling. Bila gurunya bersepeda motor, kakanakan muridnya berdiaman, lewat sepeda motornya hanya berjalan, masya Allah, adabnya luar biasa. Kadawani menyambat guru, sangka jahat saja kada wani. Kenapa? Takutan ilmunya kada berkah. Itu. Ya Allah. Jadi itu adab kepada guru kita. Lalu selanjutnya adab kepada kawan-kawan kita. Ulun sedikit aja menjelaskan itu. Sebelum ulun jelaskan kepada adab kepada kawan-kawan kita, kenapa kita memiliki akhlak kepada guru? Kenapa kita memiliki adab kepada guru? Karena tujuan guru itu tidak lain agar muridnya dekat dengan Allah, agar muridnya menjadi lebih baik. Itu aja tujuan guru, kada ada yang lain. Kada ada tujuan guru saya kira mengambil manfaat lawan murid. Kada ada saja guru hendak minta lawan murid, kada ada. Tujuan guru bagaimana agar murid itu dekat dengan Allah, bisa memperbaiki akhlaknya, apa yang dia dengar bisa dia amalkan, itu tujuan guru. Makanya kita harus punya akhlak dan punya adab. Lalu selanjutnya adalah adab beserta kawan-kawan kita. Al-adabu ma'al ikhwan. Adab beserta kawan-kawan kita. Yang pertama, adab lawan kawan itu husnuzan bih, sangka baik lawan kawan kita, kada boleh menyangka jahat lawan kawan kita. Berkata Al-Imam Syafi'i, barang siapa yang hendak akhir hidupnya dalam keadaan husnul khatimah, barang siapa yang hendak akhir hidupnya dalam keadaan kebaikan, waktu sakaratul mautnya insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, fal yuhsiniz zanna bin nas, hendaklah sangka baik kepada manusia, jangan menyangka jahat kepada manusia, terutama kepada kawan-kawan kita. Contoh pian beisi tetangga kada? Beisi tetangga kada?
beisi tetangga. Ulun yakin kada semua tetangga pian sembahyang berjamaah kalanggar, kada semua tetangga pian sembahyang berjamaah ke masjid, kada semua tetangga pian ulun yakin menuntut ilmu. Apabila inya kada kalanggar, apabila inya kada ke masjid, pian sangka baik aja, jangan disambat. Wah, ngintu umrah setiap tahun tapi kada suah ke masjid. Nah, itu nyambat ngarannya tah. Wah, ngintu haji beberapa kali sudah, cuma kada suah mencungul ke masjid. Jangan disambat, sangka baik aja. Sangka baik apa? Mungkin inya ke masjid lain. Tapi ustaznya kada datang, harus bila motornya tulak. Mungkin inya sakit parut. Tapi ustaznya sakit parut tiap hari lah. Mungkin inya garing. Jadi sangka baik terus. Kayak apa sampai 70 alasan. Sekira kita kada tersambat tetangga kita. Kita ini nyaman benar menyambat orang tuh. Ya kalau nyaman benar menyambat orang. Ya Allah. Menilai orang tuh nyaman benar. Dan mohon maaf apabila kita menyambat orang, apabila kita menilai orang, demi Allah diakui kada diakui, kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Ditahan aja muntung tuh, ditahan aja. Kalau bisa menyambat. Bahkan ulun sampaikan kemarin apa? Kita bertamuan, ada tamu datang ke rumah kita. Lalu tamu itu bepander, berbicara, mulutnya ini berbau alkohol, berbau minuman keras, berbau Malaga atau topi miring atau Robinson atau beer white. Ini berbau muntung nih nah. Berhadapan lawan kita itu boleh masih disangka baik apa? Karena kita kada melihat inya minum. Sangka baiknya apa? Oh, inya tadi hendak minum, cuma kada jadi diluak akannya, makanya muntungnya berbau. Disuruh sangka baik masih. Karena kada melihat, mun melihat tidak kau disangka. Ya Allah. Yang kayak kadang-kadang datang bila hendak bulan Ramadan ini biasanya paling hendak hari raya. Rajin ada bubuhan mana kada datang ke rumah ulun minta rayang-rayang. Ika mabuk aja kok kada setai aja. Bujur mabuk kada kah? Kada setai. Minum obat bang? Kada. Bujur-bujur bepander. Anu setai 2 kaping aja jar. Oh iya mabuk ngarannya tuh. Jadi dicari kita itu karena beisi kawan, beisi teman majelis, beisi tetangga, itu kada semuanya sesuai dengan hati kita. Lalu tatkala teman kita berkata kasar lawan kita, sangka baik aja. Oh, kenapa jadinya kasar? Mungkinnya tadi emosi karena punya permasalahan. Oh, mungkin inya tadi itu bakal lahir lawan bininya. Oh, mungkin inya tadi itu punya problem. Selalu sangka baik kepada orang lain. Nyaman hidup nih bila sangka baik lawan orang lain. Apabila sangka jahat harus ada nyaman. Lalu yang kedua, adab lawan kawan itu adalah idkhalur surur. Apa itu idkhalur surur? Memasukkan kegembiraan di hati kawan kita. Ahabbu amal indallah idkhalur surur fi qulubil mu'minin. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kegembiraan di hati orang yang beriman, walaupun hanya dengan senyuman saja. Jadi kayak apa kawan kita itu bila kawan lawan kita inya senang. Kenapa? Karena sikap kita, karena perbuatan kita, karena tingkah laku kita yang menyenangkan hatinya, maka itu adalah adab lawan kawan kita. Jadi kawan yang sukses itu apabila kita kadada orang mencari kita, rindu lawan kita. Kenapa? Karena akhlak dan budi pekerti kita. Bila kita kadada mencari mana si A tadi, mana si B tadi, kenapa? Rindu dengan kata-katanya, rindu dengan perilakunya, rindu dengan sikapnya yang selalu menyenangkan hati temannya. Jangan sebaliknya. Ada kita orang sakit hati, turun pulang itu, jangannya kada turun aja itu tuh. Bilang itu turun kacau pengajian. Bilang itu turun kadang-kadang pandernya sembarangan, sikapnya sembarangan, perbuatannya sembarangan. Itu ngarannya kada beadab lawan kawan. Bahkan kata Rasulullah, amun kada kawan memberi duit muka manis barang nyaman dilihat tuh.
Lawan kawan tuh bila bertamu lawan kawan tuh nyaman dilihat. Tahu lah nyaman dilihat tuh. Jangan rangut-rangut. Ini kawan mencangangi aja kada bani. Muha kayak malaikat Israel. Rangut aja. Jangan jadi idakhalul surur itu pemanderan kita, sikap kita, tutur kata kita, raut wajah kita yang menyenangkan hati orang lain, itu namanya memiliki akhlak dan memiliki adab kepada kawan kita. Ulun batakun lawan pian, kalau beisi kawan itu yang panderannya bagus benar, senang atau tidak? Senang. Kayak itu juga orang lawan kita. Kalau beisi kawan itu mau diitihimu hanya itu nyaman, senyum aja, kita senang, kayak itu juga orang senang. Kalau beisi kawan bila bapander menjaga benar, sekira kawannya kada tersinggung, itu bagus tuh. Kayak itu juga kita. Ini asal bapander aja. Kada tahu kawan tersinggung, pander terus. Kawan sarik sudah pander terus. Nah itu kalau beisi adab lawan kawan. Lalu beradab lawan kawan itu memaafkan kesalahannya. Makanya kata Rasulullah, kalau pengen derajat kamu ditinggikan oleh Allah, kalau pengen hajat kamu dikabulkan oleh Allah, 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Sil liman qata'ata, wa'fu biman zalamaka, wa'ti liman bahalaka. Ini termasuk adab. Jadi kalau pengen derajat kita dinaikkan oleh Allah, insya Allah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah, maka kata Rasulullah laksanakan yang 3 macam ini. Apa yang 3 macam ini? Yang pertama, sil liman qata'ata, sambunglah tali silaturrahim kepada orang yang memutuskan tali silaturrahim kepada kita. Artinya apa? Kita beisi tetangga kada marawa, kita yang marawa. Kita beisi tetangga lawan kita kada suah menagur, kita yang menagur. Kita beisi tetangga kada suah mengundang kita, apabila acara kita yang mengundang inya. Beisi tetangga kalau diundang kada suah datang, kita bila diundang cepat-cepat datang. Itu namanya menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepada kita. Cuma yang kayak ini ngalih kayak ini. Susah. Ya Allah. Tetangga kada menagur, kita menagur ngalih benar. Beisi tetangga kada pangurihingan, kita yang mangurihingi. Beisi tetangga bila diundang kada suah datang, bila ini acara kita yang datang, ngalih benar. Ya Allah. Ngalih benar. Yang ada itu nyamannya impas. Tahu pian impas lah. Bila kada menagur, jangan tagur juga. Nah, itu nyaman tuh. Cocok lawan nafsu tuh cocok. Bila nya mau undang kada datang, jangan datangi juga. Bila nya orang-orangut, ranguti juga. Bila celeng-celeng, tampeleng berdahulu. Nah, itu nyaman benar itu ya. Makanya berat. Jadi punya adab lawan kawan tuh memaafkan kawan, menjalin tali silaturahim. Yang kedua apa? Sil liman qata'ata, wa'fu biman zalamaka, memaafkan orang yang menzalimi kita. Kita tahu inya rancak menguyak kita. Kita tahu inya rancak memfitnah kita. Kita tahu inya iri dengki dengan kita. Bahkan kadang-kadang kita sakit hati, menangis karena perkataannya, karena perbuatannya, karena sikapnya. Tapi kita berlapang dada memaafkan kesalahan orang lain. Itu namanya wa'fu biman zalamaka. Amun mampu yang kayak ini, insya Allah derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ngalih benar lah. Kita bisa memaafkan oleh kedewani bang. Jangan wani terdahulu memukuli. Oleh kedewani bang. Taganalinya awak, terbanyaknya keluarga kau maapakan aja. Kedewani. Jangan wani terdahulunya menimpas sudah. Jangan kedewani. Mohon maaf, mampu membalas, mampu benar. Bahkan lebih zalim daripada orang mampu. Amun hendak membalas, lebih jahat kawa. Cuma ini berlapang dada memaafkannya. Hasbiyallahu ni'mal wakil. Cukup Allah aja yang menjadi urusan bagi dirinya.
Inya zalim lawan aku tasarah aja, inya menyambati aku tasarah aja, inya memfitnah aku tasarah aja. Yang penting kayak apa? Aku bisa berbuat baik dengan dirinya. Masya Allah. Kayak itu kalau tuh yang kayak kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini masyhur kisahnya yang Rasulullah hendak ke masjid, babayatulah ke masjid. Sekalinya dilihat sidin ada seakan-akan jatuh di pundak beliau. Setelah beliau lihati sekalinya air ludah. Pian sidin tengok di atas sekalinya orang Yahudi meludahi sidin. Senyum beliau. Besok ke masjid lagi. Seakan-akan ada yang jatuh lagi di pundak setelah dilihat air ludah. Dilihat di atas orang Yahudi takurihing meludahi sidin. Besok beliau ke masjid diludahi lagi. Beberapa kali diludahi lagi. Sekalinya hari yang kesekian kadada yang meludahi lagi. Ujar Rasulullah, tomben hari ini dapat bonus nih. Biasanya langganan diludahi terus. Sekali dijinguk sidin kadada lagi yang meludahi. Sekali yang meludahi kadada lagi ditakuli sidin. Mana yang meludahi aku rajin? Mohon maaf, yang diludahi ini orang yang paling mulia makhluk. Orang yang dijamin masuk ke dalam sorga. Bahkan para nabi dan para rasul pengen menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diludahi setiap hari, tidak marah. Ringkas cerita, ditakuni mana yang meludahi aku? Ujar orangnya Rasulullah yang meludahi pian garing, mendengar garing, capat bulik, mencarikan gandum, mencarikan makanan, meelangi yang garing, yang meludahi. Begitulah akhlaknya Rasulullah. Amun kita tahuam lagi lah. Amun mendengar yang meludahi garing, mendoakan juga bang. Cuma doanya apa? Mudah lakas mati aja. Hapus itu aja. Jadi memaafkan orang yang menzalimi kita. Biar aja. Ini menyambati kita kada apa-apa. Alhamdulillah ini transfer pahala lawan kita. Kita lawas kada sembahyang sunat, kita kada istiqamah rawatib, kita kada istiqamah sembahyang duha, kita kada istiqamah sembahyang tahajud. Ini menyambati kita kada apa-apa. Mudah-mudahan pahalanya tak aku. Mudahan dengannya menyambati aku, dosaku diampuni oleh Allah. Selesai urusannya. Ini menyambat kita bungul kada apa-apa. Kita memang bungul. Ya kada apa-apa. Cuma kita ini kadang-kadang sakit hati itulah. Bila nyambat warik jaranya, jangan sakit hati. Kiaunya sini tuh. Itihi pang muhaku. Oh, kayak warik kah kata. Rasaku tuh bunga sakupang pada warik. Iyalah jaranya itu. Malu sih disari kiau. Ada warik ikam anjing jangan. Sama binatang bersambatan. Ikam bungul ya kada. Kok kada bungul kada kalau. Cuma ikam tambuk sedikit nah sama aja juga. Jadi kita ini kadang-kadang senang membalas. Yang ketiga, orang yang baik akhlaknya itu adalah waqti liman bakhalaka, memberi orang yang pelit dengan kita. Jadi yang pertama tadi apa? Menyambung tali silaturahim. Yang kedua, mohon maaf, memaafkan orang yang menzalimi kita. Yang ketiga apa? Waqti liman bakhalaka. Waqti liman bakhalaka itu apa? Memberi orang yang pamalar lawan kita. Nah ngalih benar nih. Ngalih gak ada kah? Kita lawan orang yang baik kan gini membalas baik ngalih, apalagi orang yang kada baik. Inya tuh kada suah memberi kita memberi. Itu berat tuh. Pian besi tetangga. Pian istilah bila umroh menukarakan jilbab apa? Memberi tetangga tadi. Istilah manakuri ukuran baju ikam apa? S kah? M kah? L kah? XL kah? Jar tetangga SL ditukarkan 2 lembar diberi umroh. Karena bila ke mana-mana ke Jakarta dibawakan dudul Garut. Bila ke kandangan dibawakan ketupat kandangan basi. Kalau wasannya oh kita nih memperhatikan lawan tetangga nih. Sekalinya tetangga ya Allah kada suah memberi kita. Inya ke Jakarta kada suah membawa oleh-oleh. Inya ke Singapura kada suah membawa oleh-oleh. Apalagi ke Tamben ada suah membawa oleh-oleh lalu ada kita beri terus. Biasanya mohon maaf, biasanya bisa tersambat tuh. Mai semalam aku waktu umrah aku bari jilbab, semalam waktu aku ke Jakarta aku bari A, semalam waktu anu aku bari B, aku bari C. Inya kada suah lalu memberi aku, jarak aku memberi. Nah itu.
Kita kadang-kadang nggak itu. Padahal hidup ini yang penting kita memberi, yang penting kita membantu, yang penting kita berbuat baik, yang penting kita menjalin tali silaturahim. Inya memberi kah? Kada kah? Inya membantu kah? Kada kah? Inya menolong kah? Kada kah? Inya membalas kah? Kada kah? Urusan inya, yang penting aku telah berbuat baik kepada kawanku. Nah itu luar biasa tuh. Itu akhlak lawan kawan. Cuma kadang-kadang kita tidak mampu melaksanakan ini, berat. Makanya kata Rasulullah, bila orang mampu melaksanakan ini, insya Allah derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, adab lawan kawan itu ayyah tamila adahum. Apa itu? Menanggung disakiti mereka. Jadi sakit hati ya disambatnya, sakit hati ya difitnahnya, sakit hati ya dikasarinya. Cuma bagaimana kita menahan agar kita tidak membalas apa yang dia sakitkan kepada kita, tidak membalas apa yang dia katakan kepada kita, maka itulah adab lawan kawan-kawan kita. Dan yang terakhir, yang penting hidup ini kita memiliki akhlak kepada orang lain. Tasarah aja orang lain berakhlak kah kada kah? Yang penting kita menghargai orang lain, yang penting kita menghormati orang lain, yang penting kita bisa berbuat baik dengan orang lain. Masalah orang lain mau berbuat baik atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 macam adab kita. Yang pertama adalah adab kepada Allah, yang selanjutnya adalah adab kepada Rasulullah, dan yang ketiga adalah akhlak kepada kawan-kawan kita. Mudah-mudahan dengan kita memiliki akhlak dan adab ini, kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, karena aku diutus kata Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Al-adabu fawqal ilm, adab itu lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan agama. Sealim apapun kita, sekaya apapun kita, sebanyak apapun harta kita, kalau tidak memiliki adab dan tidak memiliki akhlak, maka tidak ada nilaiannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ulun bisa memperbaiki akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada guru-guru kita, dan akhlak kita kepada kawan-kawan kita. Demikian, ulun minta ridho, minta maaf kalau salah bicara. Ini mungkin penutupan untuk sebelum Ramadan. Insyaallah masuk bulan Ramadan, ulun ada 2 kali mengisi di sini. Nanti ulun mungkin berbicara tentang fikih tentang Ramadan. Karena ini banyak yang batakun masalah PCR. Tahu pian PCR itulah? Yang bakurik di hidung, lalu bakurik di tenggorokan. Itu banyak yang manakuni kayak apa dalam keadaan puasa, kayak apa dalam keadaan puasa, kayak apa dalam keadaan puasa, apakah batal atau tidak dan lain sebagainya. Masalah-masalah fikih itu. Ya, itu ada ulun membaca beberapa kitab tadi malam ya tentang masalah itu semua. Insyaallah kalau Ramadan ulun mungkin tidak berbicara yang lain, ulun berbicara fikih tentang Ramadan saja. Dan insyaallah Ramadan mungkin ada dialog nantinya, karena fikih perlu penjelasan dan perlu contoh dan perlu ditanyakan kalau rasa ragu-ragu. Mungkin demikian sebelum kita tutup, ulun sampaikan malam ini malam Sabtu pengajian yang terakhir di Langgar ulun penutup, insyaallah disambung habis bulan Ramadan, dan malam ini sekaligus mahaul abah ulun yang ketiga ya. Mari kita sama-sama membaca tahlil, berdoa karena ini menjelang awal Ramadan. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang berada di dalam kubur dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu